Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan beberapa tentang tema puasa Ramadan, terutama fadilah atau keutamaan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua untuk berpuasa, yaitu adalah suatu perintah dan suatu kewajiban untuk hambanya untuk melaksanakan tanpa kecuali. Kecualinya yaitu yang udzur syar'i. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa Ramadan diwajibkannya kepada kaum muslimin dan muslimat itu ada fadilah-fadilahnya atau keutamaan-keutamaannya bagi kita semua. Di antaranya yaitu fadilah puasa Ramadan, yaitu adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan beriman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu ma ghafaralahu ma taqaddama min dambi, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan hadis itu berarti kita semua dengan menjalankan puasa Ramadan dengan penuh, dengan keikhlasan, dengan 1 bulan penuh kita jalankan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Kenapa Allah mengampuni semuanya? Karena manusia itulah tempatnya orang-orang yang salah. Al-insanu ma'al khata' wan nisan. Manusia itu tempatnya kesalahan. Sengaja atau tidak sengaja, manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa dengan seikhlasnya, dengan semampunya kita, agar kita semuanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan selanjutnya yaitu dibukanya pintu surga bagi orang-orang yang puasa. Pintu khusus, ya. Pintu khusus yang bernama pintu surga Ar-Rayyan. Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan puasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang berpuasa, insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diberikan khusus lagi pintunya, yaitu
pintu Ar-Rayyan atau keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Inna fil jannati, sesungguhnya di surga ada nama pintu surga, yuqalu lahu, dan disebut dengan nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu, dimasukkan orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, di hari yaumul qiyamah. Oleh sebab itu, dengan keistimewaan bulan Ramadan, kita laksanakan puasa, insya Allah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan khusus pintunya, pintu surga Ar-Rayyan. Keutamaan puasa selanjutnya, puasa Ramadan melatih kesabaran. Dengan puasa kita akan menahan hawa nafsu. Dengan puasa inilah kita akan menahan lapar, menahan haus. Pasti gejolak hati kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Terasa haus, terasa lapar, mungkin di jalanan atau di pekerjaan, itu kadang ada orang yang mungkin membuat kita kesal. Jadi kita akan emosi. Dengan adanya puasa Ramadan inilah kita untuk dilatih untuk bersabar. Dilatih untuk bersabar menahan emosi. Contohnya lagi, mungkin ada salah satu di antara kita sebagai guru. Guru mungkin pas waktu itu mengajar anak-anak. Anak namanya juga anak-anak. Kadang ada yang membuat kita kesal atau jengkel. Di waktu puasa ini kita harus bisa menahan diri dari emosi, dari rasa kesal itulah, agar ditahan atau bersabar diri. Dengan kesabaran itulah kita akan dilatih dan dilatih sampai setelah selesai Ramadan, kemudian akan terbiasa di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, akan menjadi kesabaran itu akan tertanam dalam hati kita sendiri. Karena Allah sangat suka, sangat menyertai bagi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah, sesungguhnya Allah menyertai kepada orang-orang yang bersabar. Keutamaan puasa Ramadan selanjutnya yaitu doa orang yang berpuasa itu akan diijabah atau mustajab. Di waktu-waktu puasa ini manfaatkanlah untuk sering-sering berdoa. Karena apa? Orang yang berpuasa itu termasuk doanya mustajab. Sebagaimana hadis yang artinya tiga doa tidak akan ditolak. Tiga doa yang tidak ditolak. Yang pertama yaitu doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil seperti Pak Presiden, seperti Gubernur, Bupati, Pak Lurah, pemimpin-pemimpin organisasi, ormas, atau pemimpin yang lainnya. Jika adil, insya Allah doanya mustajab. Yang kedua, doa yang tidak ditolak yaitu doa orang yang berpuasa. Inilah berpuasa orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan kemustajaban doanya atau terijabah dan tidak ditolak. Insya Allah Allah akan mengijabahi doa-doa orang yang berpuasa.
Yang ketiga yaitu doa orang yang terdolimi atau yang teraniaya. Bagi orang-orang yang merasa teraniaya atau dianiaya, doanya itu mustajab. Oleh sebab itu, kita semuanya untuk menjaga, jangan sampai kita itu mendolimi seseorang. Karena kalau mendolimi seseorang, mungkin yang terdolimi itu bisa mendoakan kita yang mungkin tidak diinginkan oleh kita semua. Keutamaan puasa selanjutnya yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini ada keutamaan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Ya. Di mana firman Allah di dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Lailatul qadri, malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita berpuasa, malamnya kita sholat, tahajudan, tadarusan, ngaji, insya Allah kelipatannya akan berlipat-lipat ganda apabila bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, 1000 dibagi 12 bulan, itu ketemunya 83 tahun. Hampir rata-rata umur manusia itu 80-an. Sekali kita menemukan, sekali kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, berarti satu malam itu pahalanya seakan-akan seumur hidup manusia. Oleh sebab itu kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai kita tertinggal. Makanya kita harus bisa memanage waktu untuk mengaji, untuk mengamal-amal yang baik. Dengan amalan yang baik, insya Allah berlipatnya yang baik. Kapan Lailatul Qadar itu? Ya selama bulan Ramadan itulah, diantaranya malam-malam Lailatul Qadar. Ada suatu pendapat Lailatul Qadar itu bertempat pada 10 hari terakhir. Dan ada lagi di 10 terakhir itu pada tanggal-tanggal ganjil. Seperti tanggal 21 Ramadan, tanggal 23, 25, 27, 29. Di bulan-bulan tanggal itulah para ulama itu berpendapat adanya malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa dengan amal kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itulah dari beberapa keutamaan dari bulan puasa Ramadan. Para muslimin muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.